Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Universitas Nusa Mandiri. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pengorganisasian, pengertian dan struktur organisasi. Organisasi menurut James Money dapat diartikan sebagai bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sementara Bernard mendefinisikan bahwa organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Organisasi juga dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan secara bersama-sama. Suatu organisasi mengandung 3 elemen yang saling berhubungan. Ketiga elemen organisasi tersebut adalah terdiri dari sekelompok orang, interaksi dan kerjasama, serta memiliki tujuan bersama. Elemen utama dari suatu organisasi adalah terdiri dari sekelompok orang yang secara sadar menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, serta kebijakan yang diformulasikan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Elemen yang kedua adalah organisasi yang terdiri dari sekelompok orang tersebut memiliki interaksi dan kerjasama yang mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima, dan juga saling bekerja sama untuk melahirkan dan merealisasikan suatu maksud, sasaran, dan tujuan. Elemen yang terakhir adalah bahwa dalam suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang tersebut saling berinteraksi dan bekerja sama dan diarahkan pada suatu titik tertentu yang merupakan tujuan bersama dan ingin direalisasikan. Dalam pengertian dinamis dan statis, organisasi memiliki pengertian yang berbeda pula. Dalam arti dinamis, organisasi diartikan sebagai suatu proses penetapan dan pembagian kerja yang dilakukan, pembatasan tugas dan kewajiban, otoritas dan tanggung jawab, serta penetapan hubungan di antara elemen organisasi sehingga orang-orang yang bergabung dalam organisasi tersebut dapat bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama secara efektif dan efisien. Dalam arti statis, organisasi merupakan bagan atau rangka yang berwujud dan bergerak demi terciptanya suatu tujuan bersama. Dalam istilah lain sering disebut sebagai struktur dan bentuk organisasi. Struktur organisasi. Stunner dan Wenkel membatasi bahwa struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antar bagian komponen dan posisi dalam suatu perkumpulan. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau jaringan terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama antara pekerjaan individual dan kelompok. Sebuah struktur organisasi hendaknya mengalokasikan pekerjaan di mana bentuk dari pengalokasian tersebut digambarkan dalam bagan organisasi. Beberapa faktor yang dapat menentukan perancangan suatu organisasi. Di antaranya adalah besar kecilnya organisasi. Semakin besar organisasi, maka struktur organisasi akan semakin kompleks. Yang kedua adalah strategi organisasi. Terdapat hubungan antara strategi dan struktur, di mana struktur akan mengikuti strategi organisasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah teknologi. Perusahaan yang menggunakan teknologi modern tentu akan memerlukan struktur yang kompleks dibandingkan
dengan perusahaan dengan teknologi tradisional. Yang keempat adalah karyawan. Tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan akan mempengaruhi bentuk struktur dari organisasi. Gibson dan kawan-kawan menekankan bahwa struktur bertalian dengan hubungan yang relatif pasti yang terdapat di antara pekerjaan dalam organisasi. Hubungan yang pasti tersebut timbul dari proses keputusan sebagai berikut, seperti pembagian kerja, departementalisasi, permasalahan rentang kendali, dan delegasi kekuasaan. Pembagian kerja merupakan proses dispesialisasi pekerjaan sampai suatu tingkatan tertentu dan kemampuan untuk membagi pekerjaan di antara pemegang pekerjaan. Departementalisasi merupakan proses penggabungan pekerjaan ke dalam suatu kelompok. Permasalahan rentang kendali akan sama dengan keputusan mengenai berapakah jumlah bawahan yang dapat dikendalikan oleh seorang manajer. Yang terakhir adalah delegasi kekuasaan. Berhubungan dengan hal yang didelegasikan kepada manajer untuk mengambil keputusan tanpa persetujuan manajemen yang lebih tinggi. Dalam proses pembagian kerja pada perusahaan, seluruh tugas dalam organisasi biasanya dipecah dalam beberapa pekerjaan yang lebih kecil dan juga berurutan, atau tugas-tugas dibagi dan dikhususkan di antara orang-orang dalam unit tersebut dalam pembagian kerjanya. Masalah yang berhubungan dengan pembagian kerja bertautan dengan seberapa jauh pekerjaan itu dispesialisasikan sampai suatu tingkat dan kemampuan untuk membagi pekerjaan di antara banyak pemegang pekerjaan dalam keuntungan utama dari organisasi tersebut. Hakikat spesialisasi pekerjaan adalah bahwa seluruh pekerjaan tidak dilakukan oleh suatu individu, melainkan dipecah-pecah menjadi langkah-langkah dengan setiap langkah yang disesuaikan oleh orang yang berbeda-beda. Departementalisasi pada dasarnya adalah menggabungkan dan mengelompokkan menjadi satu pekerjaan individual. Departementalisasi juga dapat diartikan sebagai upaya membagi-bagikan pekerjaan secara fungsional yang mempunyai spesifikasi tertentu, sifat, dan batasan wewenang tertentu, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kelompok kepemimpinan dalam satu kesatuan kelompok aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Praktik departementalisasi pada dasarnya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah departementalisasi atas dasar teritorial, yaitu departementalisasi atas dasar penentuan porsi, kekuasaan, dan operasi daerah atau wilayah-wilayah. Departementalisasi yang didasarkan pada teritorial ataupun wilayah membagi wilayah-wilayah pemasaran menjadi beberapa bagian. Misalkan, direktur membawahi seorang manajer pemasaran. Manajer pemasaran di sini membawahi beberapa wilayah, misalkan wilayah A, B, dan C. Kemudian, departementalisasi yang kedua adalah departementalisasi atas dasar produksi, yaitu departementalisasi yang didasarkan atas jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Struktur organisasi dalam departementalisasi ini contohnya adalah
direktur membawahi manajemen produk membawahi divisi produk A, divisi produk B, dan divisi produk C. Departementalisasi yang ketiga adalah departementalisasi atas dasar pelanggan, yaitu departementalisasi yang berdasarkan penggolongan atau pembagian kelompok menjadi pelanggan perusahaan atau yang membeli barang yang dijual oleh perusahaan. Contoh dari departementalisasi ini adalah misalnya seorang direktur membawahi seorang manajer pemasaran. Manajer pemasaran di sini membawahi wakil manajer produk industri, membawahi wakil manajer produk konsumen, dan membawahi manajer produk militer. Departementalisasi yang keempat adalah departementalisasi atas dasar fungsi organisasi, yaitu merupakan pengelompokan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Contoh dari departementalisasi ini adalah misalnya seorang presiden direktur membawahi beberapa manajer seperti manajer pemasaran, manajer produksi, manajer personalia, dan manajer keuangan. Bentuk-bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi terdiri dari struktur organisasi garis, struktur organisasi fungsional, struktur organisasi garis dan staf, struktur organisasi fungsional dan staf, struktur organisasi proyek, dan struktur organisasi matriks. Struktur organisasi garis dalam hal ini diartikan sebagai garis ataupun jalur ke atas atau ke bawah, bukan ke samping. Ke atas sebagai jalur pelopor tanggung jawab, sedangkan ke bawah sebagai jalur pendelegasian tugas ataupun wewenang. Ciri-ciri dari struktur organisasi garis adalah digunakan bagi organisasi yang masih sederhana ataupun kecil, karyawan sudah dapat saling kenal, spesialisasi kerja masih belum tinggi, dan digunakan bagi lembaga yang masih membutuhkan keputusan yang cepat. Kelebihan dari struktur organisasi ini adalah kesatuan komando dapat dengan mudah dilakukan. Pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan rasa solidaritas antar karyawan yang tinggi. Sedangkan kekurangan dari struktur organisasi ini adalah seluruh tenaga kerja biasanya selalu tergantung pada pemimpin, menimbulkan sifat otokratis pada pemimpin, dan dilihat dari mekanisme kepemimpinan bagi karyawan terciptanya kesempatan yang berkembang. Struktur organisasi yang kedua adalah struktur organisasi fungsional, yaitu suatu bentuk susunan organisasi yang memberikan gambaran bahwa pembagian tugas dan kewenangan disusun menurut fungsi-fungsi pekerjaan tertentu yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Pembagian fungsi-fungsi pekerjaan dijabarkan dan dialokasikan menurut kebutuhan dan ruang lingkup pekerjaan yang ada pada suatu organisasi. Kelebihan struktur organisasi fungsional adalah pengelompokan tugas-tugas menjadi lebih jelas. Yang kedua, spesialisasi karyawan dapat lebih dikembangkan. Dan yang ketiga adalah pembagian bidang-bidang tugas memungkinkan dijabat oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Sedangkan kekurangannya adalah tour of duty sulit dilakukan karena spesialisasi pekerja dan koordinasi
menjadi lebih sulit dilaksanakan karena karyawan mementingkan spesialisasinya masing-masing. Struktur organisasi yang ketiga adalah struktur organisasi garis dan staf. Di dalam struktur ini, terdapat staf ahli yang berfungsi sebagai penasehat yang memberikan konsultasi mengenai kebijaksanaan dan langkah-langkah tertentu. Kelebihan struktur organisasi garis dan staf ini adalah dengan staf ahli, keputusan yang diambil akan lebih baik. Penempatan karyawan dapat dilakukan lebih cepat dan bentuk struktur ini dapat dilakukan oleh organisasi yang lebih besar. Sedangkan kekurangan dari struktur organisasi ini adalah solidaritas antar karyawan relatif sangat sulit direalisasikan dan koordinasi pekerjaan akan sulit diadakan. Struktur organisasi yang keempat adalah struktur organisasi fungsional dan staf. Struktur ini merupakan organisasi fungsional yang disebutkan di muka, ditambah adanya staf ahli yang membantu pemimpin dalam usaha mengambil kebijaksanaan manajemen perusahaan. Struktur organisasi yang kelima adalah struktur organisasi proyek. Struktur ini disusun atas dasar pembentukan tim-tim khusus yang biasanya masing-masing adalah para spesialis yang diperlukan untuk menyelesaikan dan mencapai tujuan-tujuan khusus pula. Jika proyek telah selesai, maka tim-tim ini akan dibubarkan. Struktur organisasi yang terakhir adalah struktur organisasi matriks, yaitu organisasi yang susunannya ditandai dengan adanya dua kualifikasi. Kualifikasi yang pertama adalah berlaku pada lini pertama dan lini kedua, yang pelimpahan wewenangnya bersifat fungsional dan divisional. Alur wewenang dan pertanggungjawabannya juga bersifat vertikal. Kualifikasi yang kedua berlaku pada lini staf yang berada di bawah. Sifat dan alur wewenang serta tanggung jawabnya adalah vertikal dan horizontal. Kelebihan dari struktur organisasi matriks adalah memberikan fleksibilitas kepada organisasi dan membantu perkembangan kreativitas serta melipat gandakan sumber-sumber yang beraneka ragam, menstimulasikan kerjasama antar disiplin dan mempermudah kegiatan perusahaan, dan mengembangkan keterampilan-keterampilan karyawan. Sedangkan kekurangannya adalah pertanggungjawaban ganda dapat menciptakan kebingungan dan kebijaksanaan yang kontradiktif. Sangat memerlukan koordinasi horizontal dan vertikal dan mendorong pertentangan kekuasaan dan mengarah pada konflik antar bagian. Individu dan perilaku organisasi. Menurut Siswanto, perilaku individu dalam organisasi dipengaruhi oleh beberapa variabel. Di antaranya adalah variabel fisiologis yang dipengaruhi oleh kemampuan fisik dan kemampuan mental. Kemudian, perilaku individu juga dipengaruhi oleh variabel psikologis yang dipengaruhi oleh persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Yang terakhir, perilaku individu juga dipengaruhi oleh variabel lingkungan. Variabel lingkungan di sini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keluarga, kebudayaan, dan kelas sosial. Kelompok dan perilaku organisasi.
McDavid dan Harari dalam buku Siswanto mendefinisikan kelompok sebagai suatu sistem yang terorganisasi yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu sistem untuk melakukan fungsi tertentu, melakukan serangkaian peran antar anggotanya, dan memiliki serangkaian norma yang mengatur fungsi kelompok dan tiap-tiap anggotanya. Definisi tersebut menekankan beberapa ciri kelompok seperti peran dan norma. Siswanto juga menggambarkan beberapa karakteristik kelompok dan perilaku dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran yang ada pada organisasi tersebut, seperti peran yang dirasakan dan peran yang dimainkan. Kemudian, alasan pembentukannya, seperti pemuasan kepuasan, kedekatan dan daya tarik, tujuan kelompok, dan alasan ekonomi. Pada tahap pengembangan, biasanya mereka saling menerima, berkomunikasi dan mengambil keputusan, memotivasi dan meningkatkan produktivitas, dan melakukan pengendalian atas organisasi. Karakteristik setelah berkembang terdiri dari struktur, hierarki status, peran, norma, dan kesatupaduan. Dan yang terakhir adalah daya tarik, berkaitan dengan sinkronisasi tujuan, adanya pemimpin, reputasi, kelompok, dan saling mendukung. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.